Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Di subtema 1 tentang organ gerak hewan. Pada pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar mengenai Pancasila. Tahukah kalian lambang negara Indonesia? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Kemudian, masih ingat nggak kalian tentang bunyi dari Pancasila? Oke, untuk sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila untuk sila ke-1, yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi kepada agama, dan kerukunan antar umat beragama. Untuk contoh sikap sehari-hari antara lain, tekun beribadah sesuai agama masing-masing. Kemudian menghormati hari raya agama lain. Dan yang terakhir, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila untuk sila yang kedua. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas sesama, dan perdamaian. Adapun contohnya adalah membantu sesama. Kemudian, menjenguk teman yang sakit. Dan yang terakhir, menghormati orang tua. Kemudian nilai-nilai Pancasila untuk sila yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Contoh sikap sehari-hari antara lain menghormati perbedaan suku. Kemudian melestarikan budaya daerah. Dan yang terakhir, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Selanjutnya nilai-nilai Pancasila untuk sila yang keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak. Contoh sikap sehari-hari antara lain menghargai pendapat orang lain, kemudian memberikan hak suara dalam pemilu, dan yang terakhir melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Adapun yang terakhir untuk nilai-nilai Pancasila di sila yang kelima adalah menghargai hak dan kewajiban orang lain, berlaku adil terhadap sesama, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Contohnya adalah suka bekerja kelas. Kemudian, gotong royong membersihkan kelas. Dan yang terakhir adalah bersikap adil dan bijaksana. Nah, setelah kalian belajar mengenai nilai-nilai Pancasila tersebut, kalian bisa memberikan contoh yang lain dan dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tahukah kalian apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beraneka ragam, suku, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Selanjutnya, tahukah kalian di mana posisi Indonesia berada? Nah, untuk mengetahuinya, silakan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah letak astronomis Indonesia.
Perhatikan peta negara Indonesia. Yang dimaksud dengan letak astronomis adalah suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Ya, garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Adapun garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, dari letak astronomis Indonesia tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan, dan 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lantas, apa pengaruhnya? Pengaruh letak astronomis Indonesia antara lain, Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian yang kedua, memiliki musim kemarau dan penghujan. Kemudian terdapat pembagian waktu di mana pada negara kita, Indonesia, dibagi menjadi 3 macam waktu, yaitu waktu Indonesia Timur yang meliputi Papua dan Kepulauan Maluku, waktu Indonesia bagian tengah yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan, serta waktu Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Kemudian, letak geografis Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan juga diapit oleh 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lantas, apa pengaruhnya? Yang pertama adalah Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Kemudian, memiliki banyak keanekaragaman flora maupun fauna. Dan yang terakhir, letaknya yang strategis dalam perdagangan dunia. Nah, saya rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari kali ini dapat meningkatkan wawasan dan jiwa nasionalisme kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.